Nah, serangan balik dari Joseph di part sebelumnya itu mampu mengoyak monster tangan hasil summon dari Zuikaku dan merusak formasi sigil dari Zuikaku juga, sehingga formasi sigilnya pun menghilang. Alhasil di sini membuat Zuikaku cukup tidak percaya karena serangan miliknya tadi itu sebenarnya memang cukup kuat ya, tapi si Joseph ini malah terlihat lebih kuat dari sebelum dia pensiun dulu. Padahal awalnya dia sudah berekspektasi bahwa Joseph ini sudah melemah setelah lama pensiun. Sehingga dalam kondisi panik, Zuikaku pun bergegas untuk memperbaiki formasi sigilnya, dimana di lain sisi Joseph terlihat sudah mencopot dan merusak lengan mekanikalnya tersebut yang memang sudah tidak bisa dipakai lagi akibat pertempuran sebelumnya, dan kembali terlihat aura api putihnya memancar lagi. Lalu di situ Joseph dikatakan memang sangat berapi-api dan sangat excited, dan sambil tersenyum mengatakan kalau Zuikaku ini akan menjadi kemenangan pertamanya setelah balik lagi ke medan pertempuran. Nah, di lain sisi, awalnya Zuikaku ini menjadi ketakutan, tapi ketika dia berpikir bahwa ada makhluk kuat di toko buku satunya, atau yang dia maksud ini adalah Michael ya, yang ada di tokonya si Linji, Zuikaku ini masih ada harapan untuk bertarung. Karena kalau misal dia terpojok, ada kemungkinan si orang kuat ini atau si Michael ini akan turun tangan dan akan gampang bagi dia untuk membunuh si Joseph. Nah, itu harapan si Zuikaku tanpa mengetahui kalau nantinya si Michael ini akan dikalahkan oleh si Linji. Nah, hasil dia pun kemudian mengangkat tongkatnya kembali dan menyusun sigil-sigil kembali, lalu mensummon sebuah monster lagi yang kali ini berbentuk humanoid alias seperti manusia. Nah, tapi hanya dengan satu lengan saja, yang mana lengan tersebut sama persis dengan lengan yang tadi dirusak sama si Joseph. Jadi summon yang pertama tadi itu cuma lengan doang dari si monster ini. Nah, sekarang muncul si monsternya secara utuh yang dikatakan setinggi 10 meter. Tapi memang tinggal satu aja tangannya karena yang satunya tadi sudah dirusak sama si Joseph. Nah, si summon ini bernama Impure Giant yang kata Zuikaku dikasih makan makhluk-makhluk yang punya kekuatan tingkat puncak destruktif. Sehingga bisa dibayangkan ya kekuatannya, dan Zuikaku sendiri juga sangat pede meskipun Joseph memang kuat atau bahkan lebih kuat mungkin dari sebelum dia pensiun, tapi tetap aja tidak akan sebanding dengan summonnya tersebut yang bernama Impure Giant ini. Nah, kembali ke Joseph, dikatakan Joseph di sini tersenyum, kemudian di belakangnya muncul yang di pandangan Zuikaku itu seperti sebuah dimensi yang ada banyak bintang-bintang, kemudian di tengah dimensi tersebut muncul sebuah vortex gelap yang kemudian menghisap lengan monster yang sudah dikoyak-koyak Joseph sebelumnya, alias summon yang pertama tadi. Nah, Zuikaku kemudian menyadari kalau sepertinya Joseph ini melakukan sebuah ritual dan memberikan lengan monster tadi untuk persembahan ritualnya. Dan ternyata memang benar. Kemudian dijelaskan saat itu Joseph memang melakukan teknik summoning yang dia pelajari dari buku Linji yang berjudul When the Stars Return, yang dia pinjam dulu. Jadi singkat cerita, setelah Joseph memberikan persembahan lengan besar tadi, kemudian dari vortex gelap tersebut, Zuikaku melihat seperti ada sebuah sosok yang cukup samar-samar. Jadi memang tidak terlalu jelas karena masih ada di dalam vortexnya gitu ya. Yang mana sosok ini memakai jubah berwarna kuning dan sepertinya berbentuk kumpulan tentakel yang menggeliat di pandangan Zuikaku. Nah, sekedar info ya, banyak pembaca novel di chapter ini yang mengatakan kalau sosok summonnya Joseph ini mirip atau terinspirasi dari King in Yellow alias Hastur katanya, yang akan aku kasih gambarnya ya, dimana Hastur ini merupakan salah satu karakter dari mitos Cthulhu. Dan dari sini banyak yang bilang kalau novel Demon God Lucky ini banyak terinspirasi dari mitos Cthulhu, terutama karakter Blackie dan kekuatan buku-bukunya si Linji, yang menurutku memang bener ya, kalau kalian baca sampai ending dan setidaknya tahu tentang mitos Cthulhu, memang penggambaran karakter Blackie ini cukup relate atau terasa khas dari mitos Cthulhu. Tapi ya ini sekedar info doang dan nggak masuk di pembahasan kali ini, dan aku sendiri juga nggak terlalu explore tentang universe Cthulhu ini. Oke, lanjut. Singkat cerita, salah satu tentakel dari summonnya Joseph ini kemudian keluar dari vortex tersebut dan membuat Zuikaku sangat terperangah karena ukuran tentakel itu saja jauh lebih besar dari summon miliknya tadi yang berukuran 10 meter. Lalu tentakel tersebut melilit si Impure Giant milik Zuikaku sampai akhirnya si Giant tersebut hancur jadi seperti lumpur. Dan karena summonnya tersebut memang terhubung dengan Zuikaku, akhirnya formasi sigil milik Zuikaku pun kemudian hancur dan Zuikaku sendiri terkena backlash hingga batuk darah. Lalu tentakel tadi masuk kembali ke dalam vortex ke sosok jubah kuning di dalam vortex tersebut. Nah, singkat cerita, Joseph kemudian dengan mudah menyerang Zuikaku yang sudah cukup lemah ya, dan Zuikaku pun kemudian jatuh ke tanah. Lalu dijelaskan kondisi Zuikaku setelah dia melihat sosok berjubah kuning dari vortex Joseph tadi, itu Zuikaku sudah kehilangan akal dan sampai sini dia cuma ketawa-ketawa doang dan ngomong gak jelas. Sampai Joseph kemudian memegang tangan Zuikaku dan dia konfirmasi sendiri kalau Zuikaku ini memang sudah kehilangan akal.
Nah, ini salah satu ciri juga yang membuat banyak orang mengira Shaman Joseph tadi adalah Hastur, karena dalam cerita aslinya dalam mitos Cthulhu, Hastur itu juga punya kemampuan untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Nah, namun di sisi lain, Joseph sendiri juga cukup terkejut dan makin kagum dengan Boslin dan buku-bukunya. Karena kan dia di sini baru belajar sedikit aja dari buku tersebut, Joseph sudah bisa mensummon monster semenakutkan itu. Tapi Joseph memilih untuk tidak mau memikirkannya terlalu berlebihan karena dia sendiri juga takut kehilangan akal seperti Zuikaku. Nah, Joseph lalu melihat ke arah Bukave yang secara bersamaan tadi juga sebenarnya diserang sama pasukannya Zuikaku ketika Joseph melawan Zuikaku tadi. Joseph bisa merasakan kalau sepertinya pertempuran di situ juga sudah selesai bersamaan dengan menangnya Joseph melawan Zuikaku karena terjadinya kan memang bersamaan ya. Nah, tapi di sini akan aku jelaskan bagaimana battle di Bukave tersebut terjadi. Nah, seperti yang bisa kita tebak, di dalam Bukave itu ada Cyclops yang cukup mampu menahan serangan dari pasukan Zuikaku yang dikatakan berjumlah 50 magician elite tingkat Pandemonium. Sambil para orang-orang biasa lainnya yang juga ada di situ juga berkumpul di belakang si Vincent dan dilindungi oleh barrier aether milik Vincent. Nah, namun Cloud sendiri dikatakan cukup kesusahan untuk bertahan. Meskipun para magician ini nyerangnya kan bergantian ya, karena Bukave sendiri juga ukurannya cukup kecil. Tapi tetap aja karena pasukan magician ini terus datang silih berganti dan memberikan serangan terus-terusan, Cloud sendiri juga menerima beberapa luka di tubuhnya. Karena tipe combat si Cloud ini juga mirip seperti Joseph yang mengandalkan fisik, jadi kurang bisa menyerang jarak jauh. Nah, dijelaskan para orang-orang biasa yang melihat pertempuran tersebut tidak terlalu terkejut lagi seperti ketika melihat kekuatan Vincent sebelumnya yang menahan ledakan penyusup sebelumnya. Dan sampai sini mereka menjadi yakin dengan adanya para makhluk extraordinary di dunia ini. Lalu saat melihat pertempuran si Cloud, mereka ada yang khawatir, ada yang deg-degan, tapi ada juga yang justru kagum. Nah, dijelaskan Vincent sendiri juga berpikir keras dalam keadaan yang genting tersebut, tapi bukan karena dia tidak pede dengan kekuatannya, melainkan karena Vincent ini mencari cara bagaimana supaya tidak merusak Bukave tersebut, sambil di saat yang sama juga melindungi para orang-orang biasa ini. Karena kalau Vincent pakai kekuatannya, dia itu takut para magician ini bisa meledak dan merusak Bukave cukup parah. Meskipun saat itu ada juga satu skill yang ingin dia coba yang bernama Eternal Doom, tapi masih ragu karena belum tahu efeknya akan sebesar apa. Nah, singkat cerita, ada satu magician yang bisa menembus barrier aether milik Vincent dengan senjata pedang dia yang dijelaskan seperti punya atribut es yang bisa membekukan sekitarnya. Dan si magician ini kemudian meluncur menyerang beberapa orang biasa yang salah satunya ada Annie Tuttle yang disitu tentunya tidak bisa apa-apa. Nah, untungnya serangan magician tersebut kemudian digagalkan oleh Athena yang disitu terlihat ada tato emas di kulitnya yang bercahaya dan muncul cincin api mengelilingi tubuhnya. Lalu si Athena ini menyilangkan lengannya dan mampu membuat pedang es milik magician tadi itu menguap. Nah, si magician ini kemudian sangat kaget ketika dia mengenali tato milik Athena yang dia sebut Burning Remnant, yaitu sebuah klan para ksatria kuat yang menyembah matahari dan dikatakan klan ini sudah lama menghilang. Lalu Athena sendiri kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah anggota terakhir dari klan tersebut yang masih hidup dan awalnya dia memilih hidup sebagai manusia biasa. Tapi akhirnya memilih untuk menampakkan diri, menunjukkan diri karena percaya bahwa matahari sudah memanggil para pengikutnya saat itu melalui Sunsface-nya si Vincent ini. Dan rupanya sosok Athena ini memang sudah diketahui juga oleh si Vincent. Dan singkat cerita Vincent pun menggunakan skill yang mau dia coba tadi yang bernama Eternal Doom. Dan skill tersebut dengan sekali jentikan jari Vincent rupanya mampu membuat semua magician di situ menjadi debu. Sehingga pertempuran pun selesai. Nah, plot lalu kembali lagi ke si Joseph karena perlu diingat ini kejadian terjadi bersamaan ya. Nah, posisinya di situ si Joseph melihat Linji yang keluar dari tokonya, yang Linji sendiri ketika terjadi ledakan besar tadi sudah tidak mempedulikan si Michael yang sudah meninggoy juga dan langsung lari keluar. Kemudian ketika dia melihat Bukave sebelah tidak terjadi kerusakan yang berarti, Linji pun menjadi lega. Lalu si Joseph di situ menghampiri si Linji dan mengatakan untuk tenang saja karena situasi sudah di bawah kendali. Meskipun masih terlihat debu dan asap itu keluar dari jendela Bukave yang menandakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam. Tapi untungnya tidak ada seorang pun yang terluka dan bahkan mereka membantu membereskan kekacauan di situ. Nah, Linji kemudian menyapa si Joseph, bertanya kabar lalu menanyakan bagaimana buku yang dia pinjam yang sepertinya membuat Joseph ini makin berenergi katanya. Dan Joseph hanya menjawab betul lalu berterima kasih kepada Linji karena itu juga berkat bantuan dia. Nah, Linji lalu spontan melirik ke arah tangan Joseph yang sudah kehilangan tangan mekanikalnya. Kemudian Joseph bilang kalau orang-orang tadi memang cukup tangguh dan susah untuk dibereskan. Tapi ya kehilangan tangan buatan seperti ini bukan sesuatu yang penting, nanti tinggal diganti aja
kata si Joseph. Dan Linji juga cukup mewajarkan hal tersebut karena Joseph sendiri merupakan veteran perang yang mungkin sudah biasa mengalami hal seperti itu di pertempuran. Nah, Linji lalu melirik ke arah Zuikaku yang saat itu diangkat oleh Joseph di pundaknya dan kondisinya sudah seperti orang gila yang ngomong nggak jelas. Sehingga Linji pun mengingat kembali organisasi yang dijelaskan Michael sebelumnya, yang kalau kalian ingat memang kan tujuannya mencari sesuatu yang tidak diketahui ya. Dan mungkin si orang yang digotong Joseph ini atau Zuikaku ini merupakan salah satu yang terkena brainwash juga. Makanya sangat nekat dan terlihat aneh seperti itu karena memang terkena brainwash. Linji lalu mengatakan bahwa cukup kasihan ini orang. Sepertinya organisasi ini memang sangat gila sampai melakukan sesuatu sejahat ini, kata Linji. Nah, kata organisasi ini kemudian membuat Joseph kaget karena awalnya Joseph mengira pasukan Zuikaku ini hanya disewa oleh Church of the Dome. Karena kan yang Joseph tahu ini semua hanya berkaitan dengan masalah Vincent dan Church of the Dome, gitu ya. Tapi sebenarnya Joseph juga awalnya penasaran karena Zuikaku itu terkenal sangat menjaga pasukannya yang sudah dia latih sendiri. Dan kalaupun disewa oleh Church of the Dome yang notabene-nya juga sebuah church yang cukup besar, tapi tetap saja menurut si Joseph mentok-mentok Zuikaku ini hanya menurunkan separuh dari pasukannya saja. Nah, tapi di penyerangan tersebut itu full pasukan Zuikaku yang turun. Jadi Joseph awalnya penasaran dengan hal tersebut. Kok tumben sekali gitu ya. Tapi ketika Linji bilang sebuah organisasi tadi, itu seakan menandakan ada sebuah organisasi lain dan bukan Church of the Dome yang mendalangi ini semua. Sehingga Joseph pun menanyakan hal tersebut kepada Linji, apakah aksi ini berhubungan dengan organisasi lain. Nah, lalu Linji pun menjelaskan info-info yang dia tahu dari Michael tadi dengan sangat detail, bahwa betul katanya aksi pada sore itu dan apa yang dilakukan oleh Church of the Dome sebelumnya, termasuk juga Holy Moon Essence, itu sebenarnya adalah rencana dari organisasi ini. Lalu orang yang mendalangi Church of the Dome bernama Gabriel yang adalah anggota organisasi ini juga. Dan di S Chamber of Commerce juga sudah disusupi oleh mereka, di mana salah satunya adalah Kong Reef. Tapi sepertinya Kong Reef ini cuma sekedar anggota biasa. Nah, itu kata si Linji. Nah, mendengar penjelasan yang super duper detail dari si Linji ini membuat Joseph ini agak loh gitu ya. Karena kan Bos Lin ini biasanya punya sifat yang misterius dan hanya memandu para pelanggannya secukupnya saja, lalu membiarkan mereka menginvestigasi sendiri. Jadi tidak pernah dia langsung to the point menjelaskan info-info secara detail seperti ini, yang itu bukan gaya Bos Lin gitu ya. Sehingga Joseph pun bertanya kenapa Bos Lin memberitahu itu semua, yang kemudian membuat Linji baru sadar kalau mereka kan sedang ada di jalan dan seharusnya info-info seperti itu harus dijaga dulu dan melalui prosedur kepolisian yang tertata gitu ya. Alhasil situasi pun malah menjadi canggung dan kemudian Linji bilang, "Iya juga ya, seharusnya jangan bilang dulu," katanya. Tapi karena dia kadung ngasih tahu, Linji lalu sekalian aja menjelaskan bahwa dia dapat informasi tersebut dari seseorang bernama Michael yang tadi datang ke toko dan berusaha membunuh dia. Jadi dia kemudian membela diri dan semua info tadi itu dari si Michael ini, kata Linji. Nah, kemudian dijelaskan bahwa Joseph baru tahu kalau di toko Linji juga ada sebuah penyerangan, yang mana ini orang yang namanya Michael pasti tingkatnya supreme kalau sudah berani langsung nantang Bos Lin. Dan kemungkinan besar dia adalah dalang di balik kejadian tersebut, atau pemimpinnya lah. Apalagi sebelumnya Joseph juga hanya melihat Cherry dan Bella keluar dari toko Linji dan tidak mendeteksi siapapun yang masuk setelah itu. Jadi pasti ini orang tingkat supreme kalau tidak bisa dideteksi oleh si Joseph. Nah, lalu melihat dari penjelasan Linji tadi, sepertinya organisasi ini sangat besar dan mungkin berhubungan dengan adanya penyusup atau mata-mata yang baru-baru ini dilaporkan di Truth Society. Nah, mungkin kalau kalian lupa, ini penyusup di Truth Society yang dimaksud Joseph ini adalah orang yang meledakkan mesin loop ya, dan membuat si Andrew jabatannya tergoncang. Nah, singkatnya Joseph menyimpulkan sepertinya organisasi ini sudah menyusupi Church of the Dome, di S Chamber of Commerce, dan Truth Society. Dan bahkan mereka mungkin juga sudah menyusupi Secret Tower, dan ada mata-mata di situ. Sehingga ini membuat Joseph merinding membayangkan seberapa lama organisasi ini berdiri untuk bisa menyusupi organisasi sebesar dan sebanyak itu tanpa ada satu orang pun yang tahu. Lalu sama seperti pikiran Jisixu, Joseph di sini juga berpikir sepertinya Bos Lin ini sedang adu mekanik dengan organisasi tersebut. Dan tadi yang Bos Lin sempat bilang bahwa dia seharusnya nggak ngasih tahu dulu, itu Joseph simpulkan sepertinya Bos Lin awalnya hanya ingin bermain-main aja dulu dan ingin melihat apa yang organisasi ini lakukan. Tapi karena mereka nekat langsung nyerang Bos Lin, mungkin Bos Lin ini jadi bad mood ya. Dan akhirnya Bos Lin sekalian aja belak-belakan ngasih info yang detail ke Joseph, meskipun biasanya bukan gaya dia seperti itu. Tapi karena sudah kadung bad mood, ya udahlah sekalian aja di-spill semua sebagai upaya membantu Secret Tower juga. Nah, itu yang disimpulkan oleh si Joseph.
Nah lalu mengingat kadang-kadang Bos Lin memang berlebihan kalau bad mood, Joseph menduga juga sepertinya si orang yang bernama Michael ini sudah koit karena kenekatannya tersebut. Dan bisa ditebak juga dari ekspresi Bos Lin ini yang seperti mengasihani orang yang bernama Michael ini ketika Bos Lin menyinggung tentang Michael sebelumnya. Sehingga Joseph pun sebelum Bos Lin ngomong sesuatu tentang Michael, dia langsung bilang kalau tubuh si Michael ini biar nanti diurus sama si Cloud. Katanya seperti memang dia ini sudah tahu ya kalau pasti koit lah ini orang yang namanya Michael, gitulah. Dan di sisi lain Linji sendiri juga cukup lega karena punya koneksi dari kepolisian seperti si Joseph ini. Karena meskipun dia tadi cuma atas dasar membela diri, tapi tetap aja kalau ada orang yang kehilangan nyawa pasti akan cukup repot ngurusnya nanti kalau tidak ada koneksi. Nah mungkin itu saja untuk hari ini ya, karena ini cuma lanjutan dari part sebelumnya ya, yang audionya terpotong karena entah gimana bisa korup itu audio. Jadi karena udah ada skripnya, aku cuma baca doang hari ini. Oke, semoga menghibur. Jangan lupa like dan subscribe guys untuk support channel ini. Bisa cek juga link di deskripsi untuk traktir kopi situ. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.